Bayangkan, para wali besar, Sunan Kalijaga, Syekh Abdul Qadir Jailani, hingga para sufi pilihan, diam-diam pernah didatangi seorang guru misterius. Bukan manusia biasa, melainkan Nabi Khidir, sang penjaga ilmu laduni. Apa yang sebenarnya diajarkan, dan mengapa hanya sedikit yang mengetahui rahasianya? Sebelum kisah ini kita mulai, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar Anda tidak tertinggal kisah-kisah spiritual mendalam lainnya. Malam itu hening, hanya suara aliran sungai yang terdengar memecah kesunyian di tepi hutan yang lembab. Sunan Kalijaga, yang masih berada pada masa awal perjalanan spiritualnya, tengah bertapa dengan duduk bersila di atas batu besar. Matanya terpejam, namun jiwanya belum tenang. Ada pergolakan di dalam dirinya, sisa-sisa masa lalunya yang keras, ego yang belum sepenuhnya padam, dan ambisi yang masih samar-samar. Ia bertirakat, bukan untuk mencari kedudukan, namun jauh di lubuk hatinya, masih ada keinginan agar ilmunya kelak diakui orang. Dan itulah yang menghalanginya dari kedalaman ikhlas yang sesungguhnya. Ketika malam semakin larut, air sungai yang jernih tiba-tiba bergetar. Riak kecil berubah menjadi pusaran. Sunan Kalijaga membuka mata, terkejut namun tetap diam. Pusaran itu memancarkan cahaya kehijauan, lembut tapi kuat. Dari dalamnya muncul seorang lelaki yang wajahnya teduh, berjubah hijau seperti dedaunan yang terkena embun pagi. Sosok itu berjalan di atas air, lalu berdiri hanya beberapa langkah dari Sunan Kalijaga. Dengan spontan, Sunan Kalijaga merasakan tubuhnya lemas. Ia tahu, ini bukan makhluk biasa. Hatinya berdesir seakan mengenali cahaya yang pernah hanya ia dengar dalam cerita para sufi. Laki-laki itu berbicara dengan suara lembut, namun setiap kata terasa menyentuh sampai ke dasar jiwa. Kalijaga, mengapa engkau masih membawa dunia di hatimu? Sunan Kalijaga menundukkan kepala, tak berani menatap. Aku telah meninggalkan segala harta dan kedudukan, wahai tuanku, jawabnya lirih. Lelaki berjubah hijau itu tersenyum tenang. Engkau meninggalkan dunia dari tanganmu, tetapi belum dari hatimu. Ucapan itu bagai petir yang menyambar kesadaran Sunan Kalijaga. Selama ini ia mengira bahwa meninggalkan dunia berarti berpisah dari benda, jabatan, dan kekayaan. Namun ternyata hakikatnya jauh lebih halus. Keinginan dipuji, keinginan dilihat sebagai orang alim, keinginan dianggap suci, itulah dunia yang tersembunyi. Khidir, yang kini semakin jelas jati dirinya, mendekat, duduk di dekat Sunan Kalijaga, dan berkata, "Ikhlas, itu bukan berarti tidak memiliki apa-apa. Ikhlas adalah ketika apapun yang engkau miliki tidak mengikat hatimu." Sunan Kalijaga gemetar mendengar pelajaran itu. Khidir melanjutkan, "Jika engkau dakwah dengan ambisi ingin berhasil, itu bukan dakwah. Jika engkau beribadah dengan harapan mendapat penghormatan, itu bukan ibadah. Dan jika engkau meninggalkan dunia agar dianggap zuhud, maka engkau terjebak pada dunia dalam bentuk yang lain." Kalimat-kalimat itu menghantam ruang batin Sunan Kalijaga. Ia menangis, bukan karena takut, tetapi karena merasa hatinya dibukakan tirai yang selama ini tertutup. Khidir kemudian menyentuhkan tangannya di dada Sunan Kalijaga. Bukan sentuhan fisik, melainkan sentuhan cahaya. Dalam sekejap, segala suara ambisi, kebanggaan, dan keinginan dipuji seolah luruh dari hatinya. Air sungai kembali beriak lembut, seakan ikut merayakan kelahiran jiwa baru. Khidir bangkit dan berkata, "Pergilah, wahai Kalijaga, dakwahlah dengan cinta. Sentuhlah hati manusia, bukan akalnya saja. Maka Allah akan menjadikanmu penerang bagi pulau-pulau ini." Setelah berkata demikian, sosok Khidir melangkah kembali ke atas sungai. Dalam beberapa detik, ia lenyap, seolah menjadi satu dengan air dan cahaya. Malam itu menjadi awal perubahan besar dalam diri Sunan Kalijaga. Ajaran Khidir tentang ikhlas yang bukan sekedar kata, menjadi dasar seluruh metode dakwahnya.
Ia kemudian mampu meresapi budaya Jawa, memahami hati rakyatnya, dan mengajarkan Islam tanpa benturan. Semua berkat pelajaran keikhlasan yang ia terima malam itu. Sunan Kalijaga bukan hanya menjadi wali besar. Ia menjadi cermin kelembutan, sebagaimana guru misteriusnya mengajarkan. Pada masa mudanya, sebelum menjadi pemimpin para wali dan Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang pemuda yang berjalan penuh kesungguhan menuju jalan Allah. Ia menempuh perjalanan panjang dari Jilan menuju Baghdad, kota ilmu dan para ulama besar. Baghdad di masa itu bukan kota biasa. Ia adalah pusat peradaban, tempat berkumpulnya murid-murid pintar, ahli tafsir, ahli hadis, serta para sufi yang menjalani riyadah berat. Namun bagi Abdul Qadir muda, perjalanan spiritualnya baru dimulai. Pada suatu malam yang gelap, Abdul Qadir sedang melakukan halwat, menyepi, di sebuah ruangan kecil di sudut kota. Ia berpuasa berhari-hari, hanya minum seteguk air setiap malam. Tubuhnya melemah, sujudnya semakin berat, namun tekadnya tidak surut. Ia memohon satu hal, "Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang Engkau ridhoi." Namun semakin ia memperbanyak ibadah, semakin berat pula ujian batinnya. Kadang rasa sombong muncul halus, keinginan agar orang mengenal ketekunannya. Kadang rasa putus asa datang, takut amalnya tidak diterima. Pada malam itu, ketika tubuhnya hampir roboh, Abdul Qadir menangis tersungkur. Dalam sujud panjang itu, ia berkata dengan suara lirih, "Ya Allah, aku lemah. Aku tidak mampu tanpa pertolongan-Mu." Tepat ketika kalimat itu keluar, udara di ruangan berubah lembut, seakan angin sepoi masuk tanpa pintu terbuka. Cahaya hijau halus memenuhi sudut ruangan. Di hadapan Abdul Qadir berdiri seorang lelaki berjubah hijau, berwajah cerah, namun ada wibawa luar biasa pada dirinya. Abdul Qadir tersentak kaget, namun tidak merasa takut. Jiwanya seperti mengenali kedatangan sosok itu. Lelaki itu berkata, "Bangkitlah, wahai Abdullah Qadir." Suara itu lembut, tetapi sampai ke hati seperti gema yang menggetarkan dada. Abdul Qadir bangkit perlahan. Tubuhnya masih gemetar. "Siapakah Tuan?" tanyanya dengan penuh hormat. Sosok itu tersenyum. "Aku adalah Khidir, hamba Allah yang datang untuk menguatkanmu." Mendengar nama itu, Abdul Qadir tak mampu menahan air matanya. Ia bersujud, dadanya bergetar menahan haru. Ia merasa Allah benar-benar memperhatikan dirinya, bahkan mengirimkan seorang guru yang tidak sembarang orang bisa temui. Khidir mendekat dan berkata, "Kelemahanmu bukan pada fisikmu, wahai Abdul Qadir. Kelemahanmu ada pada hatimu yang belum yakin sepenuhnya kepada Allah." Abdul Qadir terdiam, kata-kata itu menembus batinnya. Khidir kemudian duduk di sampingnya. "Engkau ingin doamu mustajab, engkau ingin menjadi perantara hidayah bagi manusia, maka kuatkan satu hal, keyakinan bahwa tiada daya dan kekuatan kecuali milik Allah." Khidir mengajarkan satu kalimat yang selama ini sering didengar Abdul Qadir, tetapi belum benar-benar ia pahami kedalamannya. La haula wa la quwata illa billah. Lalu Khidir menguraikannya. Ketika engkau mengucapkannya dengan lidah, itu dzikir biasa. Ketika engkau mengucapkannya dengan hati, itu dzikir hakiki. Tapi ketika engkau mengucapkannya dengan menyerahkan seluruh dirimu kepada Allah, barulah ia menjadi kunci mustajab doa. Kemudian Khidir menutup mata sejenak, memancarkan cahaya lembut yang terasa seperti ketenangan luar biasa. "Ucapkan, wahai Abdul Qadir." Abdul Qadir menghembuskan napas perlahan, lalu mengucap, "La haula wa la quwata illa billah." Kali ini berbeda. Kalimat itu terasa masuk ke dalam dadanya, menenangkan aliran darahnya, bahkan seperti menyinari seluruh ruang batinnya. Ia mengulangnya lagi, dan lagi, sampai air mata mengalir tanpa ia sadari. Bukan air mata kesedihan, tetapi karena ia merasakan kedekatan dengan Allah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Khidir berkata,
Jika engkau meminta sesuatu kepada Allah tanpa membawa kehendakmu sendiri, doa itu tidak akan tertolak. Bagaimana caranya, wahai tuanku? Tanya Abdul Qadir. Jangan minta agar Allah melakukan apa yang engkau inginkan. Mintalah agar engkau menjadi hamba yang menjalankan apa yang Allah inginkan. Pelajaran itu meresap dalam-dalam ke hatinya. Ketika waktu hampir memasuki fajar, Khidir berdiri dan bersiap pergi. Sebelum menghilang, ia berkata, "Engkau akan menjadi cahaya bagi banyak manusia. Namun ingat, kekuatanmu bukan dari dirimu. Ia dari Allah dan akan tetap mengalir selama hatimu berserah diri kepadanya." Dalam sekejap sosok Khidir hilang seperti kabut yang tersapu angin pagi. Sejak malam itu, hidup Abdul Qadir Jailani berubah. Doanya menjadi mustajab, ucapannya menembus hati manusia, nasihatnya menghidupkan jiwa-jiwa yang mati. Semua itu bukan karena ia menjadi hebat, melainkan karena ia memahami rahasia yang diajarkan Khidir. Tiada daya, tiada kekuatan, kecuali dari Allah. Di sebuah daerah jauh di timur, tempat yang jarang disebut dalam kitab, terpencil dan tidak banyak diketahui orang, hidup seorang wali yang terkenal akan ibadah dan kezuhudannya. Namanya tidak diabadikan dalam sejarah, seakan Allah sendiri yang menyembunyikannya. Ia memilih hidup sederhana di lereng gunung, jauh dari keramaian, hanya ditemani kalimat-kalimat zikir dan udara pegunungan yang sejuk. Selama bertahun-tahun, ia menjalani uzlah, mengasingkan diri. Siang ia berpuasa, malam ia bertahajud. Kakinya mengeras karena terlalu banyak berdiri, dan matanya sering merah karena kurang tidur. Penduduk sekitar sangat menghormatinya, menganggapnya sebagai wali besar. Namun, hanya Allah yang tahu apa yang tersimpan dalam hati seseorang. Pada suatu malam, ketika bulan tertutup awan tipis, wali itu duduk sendirian di dalam langgar kecilnya. Ia memejamkan mata, berusaha fokus dalam munajat. Tapi ada sesuatu yang mengganggu batinnya, sesuatu yang tak pernah ia akui dengan lisan, namun jelas terasa di dalam hati. Rasa bangga. Ia mulai merasa ibadahnya lebih banyak daripada orang lain, bahwa uzlahnya lebih berat, bahwa dirinya lebih dekat kepada Allah dibandingkan manusia kebanyakan. Itu bukan kesombongan yang kasar, tetapi kesombongan halus, tipis, samar, namun sangat membahayakan. Dan justru itulah kesombongan yang paling sulit disadari para ahli ibadah. Sang wali mengetahuinya, tapi ia tak mampu menghapus rasa itu. Semakin ia mencoba menghilangkan kesombongan, semakin besar pula kesadaran tentang amalnya sendiri. Ia berbisik lirih, nyaris putus asa. Ya Allah, mengapa nafsu ini tidak juga tunduk? Mengapa aku merasa besar karena ibadahku? Saat itulah angin berhembus pelan, pintu langgar kecilnya berderit. Udara berubah sejuk namun tidak dingin, tenang namun penuh wibawa. Sang wali membuka mata. Di hadapannya berdiri seorang lelaki berjubah hijau, wajahnya menyala dengan keteduhan yang sulit dijelaskan. Sang wali tak perlu bertanya siapa sosok itu, hatinya langsung bergetar. Dengan langkah ringan, Khidir mendekati sang wali. "Wahai hamba Allah," katanya lembut, "engkau telah mengalahkan dunia, tetapi engkau belum mengalahkan dirimu sendiri." Wali itu tersentak, kata-kata itu menembus relung batinnya. Khidir duduk di depannya, seakan telah mengenal sang wali sejak lama. "Engkau menjauhi manusia untuk mendekat kepada Allah. Itu baik, tapi apa gunanya semua amal itu jika engkau masih memandang dirimu?" Sang wali menunduk, air matanya mulai mengalir. "Aku telah mencoba membuang rasa itu, wahai tuanku, tapi ia selalu kembali." Khidir tersenyum penuh belas kasih. "Karena engkau berusaha mengalahkan nafsu dengan kekuatanmu sendiri." Ia mengangkat tangan, lalu menunjuk dada sang wali. "Nafsu bukan dikalahkan dengan memperbanyak amal. Ia dikalahkan ketika engkau menyerah sepenuhnya kepada Allah." Kata-kata itu seperti kunci yang membuka pintu kesadaran baru. Khidir melanjutkan,
Selama engkau masih merasa, aku melawan, maka nafsu akan selalu menang. Karena ia senang ketika engkau merasa bahwa dirimulah yang berjuang. Padahal, hamba sejati tidak punya kekuatan apa-apa selain dari Allah. Sang wali menatap Khidir penuh permohonan. Ajarkan aku, wahai hamba Allah, bagaimana aku dapat tunduk sepenuhnya kepadanya. Khidir mendekat. Ia meletakkan telapak tangan di dada sang wali. Bukan sentuhan fisik, tetapi sentuhan cahaya. Seketika tubuh sang wali bergetar, seperti ada beban besar yang runtuh dari hatinya. Ia menangis keras, tangisan yang sudah lama terpendam. Tangisan seorang hamba yang akhirnya menyadari bahwa semua amalnya selama ini tercampur oleh ego yang tersembunyi. Khidir berkata perlahan namun kuat, "Lupakan dirimu, ingat hanya Allah. Biarkan Allah yang menyucikanmu, bukan engkau sendiri." Ketika Khidir menarik tangannya, sang wali merasa dadanya sangat ringan. Ia tak lagi merasakan kebanggaan halus pada amalnya. Yang ada kini hanyalah rasa fakir, rasa rendah, rasa butuh, dan rasa tunduk total kepada Allah. Sebelum pergi, Khidir berkata, "Nafsu bukan musuh yang dapat kau bunuh dengan kekuatanmu. Ia hanya tunduk ketika engkau tidak lagi merasa memiliki apapun." "Termasuk amal?" tanya sang wali. Khidir tersenyum. "Termasuk amal, karena amal yang engkau anggap milikmu tidak akan pernah membawa kita sampai kepadanya." Sosok Khidir kemudian memudar, perlahan hilang seperti kabut yang disentuh cahaya pagi. Sang wali terisak, namun hatinya damai untuk pertama kalinya. Ia sadar, perjalanan spiritualnya baru saja dimulai kembali dari titik yang benar, titik tunduk total kepada Allah. Dan sejak malam itu, pemahaman sang wali tentang ibadah berubah selamanya. Ia beribadah bukan untuk mengumpulkan pahala, bukan untuk mengalahkan nafsu, bukan untuk mengalahkan nafsu, bukan untuk mencapai kedudukan, tetapi semata-mata karena cinta kepada Allah. Di sebuah lembah sunyi yang tak terjangkau keramaian manusia, hiduplah seorang hamba soleh yang tekun beribadah. Ia bukan wali besar yang dikenal banyak orang, bukan ulama masyhur, dan tidak memiliki murid. Ia hanyalah seorang pencari Tuhan yang ingin berjalan menujunya dengan hati yang tulus. Namun ada satu masalah, ia tidak sabaran. Meski ia rajin berpuasa, berzikir, dan bertahajud, di dalam hatinya selalu ada dorongan untuk segera mendapatkan hasil. Ia ingin segera mendapatkan ketenangan, ingin cepat mendapat limpahan karunia, ingin lekas merasakan manisnya iman dan kedekatan dengan Allah. Semakin ia berusaha keras, semakin ia merasa kosong, seakan pintu langit tak kunjung terbuka. Hingga suatu malam, ketika sang hamba sedang berzikir di pinggir sungai kecil, air di depannya menjadi sangat tenang. Angin berhenti, pepohonan diam, dan dari kejernihan air itu muncul cahaya lembut kehijauan. Seseorang berjalan di atas permukaan air, langkahnya ringan namun penuh wibawa. Jubahnya berwarna hijau pekat, wajahnya bercahaya, matanya teduh. Sang hamba tertegun. Ia tahu siapa yang sedang datang. Nabi Khidir berdiri di hadapannya, lalu berkata, "Wahai pencari Allah, mengapa engkau begitu terburu-buru?" Sang hamba menunduk dalam-dalam. "Aku hanya ingin cepat dekat dengan Allah Tuanku. Aku ingin merasakan manisnya iman, cahaya, dan petunjuknya." Khidir tersenyum pelan, senyum yang mengandung kasih sayang seorang guru. "Justru karena engkau tergesa-gesa, engkau tidak mendapatkannya." Sang hamba mengangkat wajah, bingung. Khidir duduk di sampingnya, menatap aliran sungai yang hening. "Ketahuilah, jalan menuju Allah bukan jalan cepat. Ia adalah jalan matang, jalan penantian, jalan kesabaran." "Tapi mengapa harus lama, wahai Tuanku?" tanya sang hamba tulus. Khidir menatap kepadanya, lalu berkata, "Karena yang tumbuh cepat akan roboh cepat, dan yang prosesnya singkat tidak akan memiliki akar yang kuat." Khidir kemudian mengambil sebuah biji kecil dari tanah.
Entah dari mana biji itu berasal, tapi ia memegangnya dengan lembut. Lihatlah baik-baik. Ia menanam biji itu di tepi sungai. Sekejap kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Biji itu tumbuh cepat, sangat cepat. Dalam hitungan detik, ia menjadi tunas, lalu menjadi pohon kecil, kemudian menjadi pohon besar, menjulang tinggi, dengan daun-daun yang lebat. Sang hamba terpana melihat keajaiban itu. Namun beberapa detik kemudian, pohon itu mulai layu, daunnya rontok, batangnya menghitam, akarnya terangkat, dan pohon itu tumbang lalu lenyap seolah tak pernah ada. Hanya dalam hitungan detik, dari tumbuh menjadi mati. Khidir memandang sang hamba yang terpaku. Inilah manusia yang ingin cepat sampai kepada Allah. Ia tumbuh dalam kesombongan halus karena merasa prosesnya mudah dan cepat. Namun yang tumbuh tanpa waktu bukanlah pohon, hanya bayangan. Khidir kemudian menyentuh tanah tempat pohon tadi lenyap. Allah ingin engkau tumbuh perlahan. Akar harus kuat, hati harus matang, nafsu harus tunduk. Ia menatap sang hamba dengan dalam. Jika Allah memberikanmu kedekatan tanpa proses, engkau tidak akan mampu menanggungnya. Karena setiap makam, derajat ruhani, ada bebannya. Khidir kemudian berdiri dan berkata, "Wahai hamba Allah, kesabaran bukan menunggu tanpa usaha. Kesabaran adalah menerima waktu yang Allah pilih untukmu." Sang hamba menunduk, kali ini bukan karena malu, tetapi karena memahami kebijaksanaan besar yang selama ini ia abaikan. Sebelum beranjak, Khidir menambahkan, "Tahukah engkau mengapa para wali menjadi agung?" Sang hamba menggeleng, karena mereka rela berjalan setahun, meski Allah mampu mengangkat mereka dalam semalam. Mengapa Allah tidak mengangkat mereka secepat itu? Khidir menjawab, agar yang naik adalah hatinya, bukan ambisinya. Dengan kata terakhir itu, Khidir berjalan perlahan menyusuri sungai. Air kembali berkilau, angin berhembus lembut, dan sosoknya memudar bersama cahaya malam. Sang hamba duduk lama, merenungi pelajaran itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa damai tanpa harus tergesa. Ia sadar bahwa Allah tidak pernah terlambat. Kitalah yang terlalu ingin cepat. Itulah awal dari kesabaran sejati yang kemudian mengubah perjalanan spiritualnya. Malam itu, angin gurun berhembus pelan, seolah ikut menjaga kata-kata Nabi Khidir dari dunia yang tak siap mendengarnya. Di hadapan para wali besar, Sunan Kalijaga, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Ibnu Arabi, dan beberapa lainnya, Nabi Khidir berdiri dengan aura yang membuat hati bergetar, namun penuh ketenangan. Mereka baru saja menerima inti dari ilmu laduni, ilmu yang datang dari Allah tanpa proses belajar, tanpa buku, tanpa guru, kecuali bimbingan langsung dari Yang Maha Mengajari. Kini, Khidir memberikan pesan terakhir. Nabi Khidir berkata dengan nada yang sangat pelan, "Ilmu ini tidak boleh menjadi alasan engkau merasa lebih tinggi daripada manusia lain. Ilmu ini bukan untuk menunjukkan siapa yang paling sakti, siapa yang paling tahu, atau siapa yang paling dekat dengan Allah." Sunan Kalijaga menunduk dalam-dalam. Ia mengingat bagaimana manusia sering terperangkap oleh uji mental kala diberi sedikit kelebihan. Syekh Abdul Qadir Jailani juga memejamkan mata. Beliau tahu fitnah terbesar seorang alim bukan pada kurangnya ilmu, tapi pada tingginya derajat yang membuat hati mudah tergelincir. Khidir lalu melanjutkan, "Gunakanlah ilmu ini sebagai pelita, bukan pedang. Sebarkan keindahan, bukan menakut-nakuti manusia." Ilmu laduni membuatmu mampu melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Maka gunakanlah untuk membimbing, bukan menghakimi. Sunan Kalijaga teringat pada orang-orang miskin di pinggir Bengawan. Ia tahu ilmunya suatu hari harus turun untuk menuntun mereka, bukan hanya tinggal di ruang sunyi meditasi. Syekh Ibnu Arabi tersenyum kecil. Ia memahami bahwa ilmu sejati adalah mencintai makhluk Allah,
bukan menaklukkan mereka. Para wali kemudian terdiam ketika Nabi Khidir berkata, "Ada ilmu yang bisa kalian ajarkan. Ada ilmu yang hanya boleh kalian simpan, dan ada ilmu yang hanya Allah yang tahu." Kalimat itu membuat suasana menjadi hening. Sunan Kalijaga teringat kisah Musa ketika tak mampu memahami tindakan Khidir, bukan karena Musa kurang ilmu, tapi karena setiap ilmu memiliki tempatnya. Syekh Abdul Qadir Jailani mengangguk, banyak karomoh yang ia sembunyikan sepanjang hidupnya, bukan karena takut, tetapi karena tidak semua telinga siap mendengar rahasia langit. Khidir kemudian menatap satu persatu wajah para wali. "Jangan bergantung kepadaku. Jika Allah sudah membimbingmu, maka Dia sudah cukup menjadi guru." Tiba-tiba suasana menjadi terasa lebih terang. Para wali merasakan sesuatu, seolah hijab antara mereka dan Tuhannya menjadi lebih tipis. Seperti ada arus lembut yang memasuki hati mereka. Sunan Kalijaga merasakan kedekatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, seolah Allah sendiri sedang membisikkan hikmah ke dalam hatinya. Saat fajar mulai muncul, Nabi Khidir melangkah mundur. Tubuhnya terlihat seperti menyatu dengan cahaya keemasan dari ufuk timur. Beliau berkata, "Tugas kalian belum selesai. Ilmu ini akan membimbing kalian dalam perjalanan panjang. Gunakanlah dengan amanah, dan jangan pernah merasa selesai menuntut ilmu, karena Allah selalu membuka rahasianya bagi hamba yang rendah hati." Dalam sekejap, sosok Khidir lenyap seperti ditelan cahaya. Para wali saling memandang, tidak ada yang berbicara. Namun satu hal pasti, mereka kini membawa amanah besar, cahaya ilmu laduni yang harus diteruskan kepada dunia, bukan lewat kata-kata, tetapi lewat keteladanan hidup. Dan sejak saat itu, Sunan Kalijaga menjadi guru tanah Jawa, Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi Sultanul Aulia, Ibnu Arabi memancarkan hikmah makrifat ke seluruh dunia. Semua itu berawal dari satu malam. Malam ketika Nabi Khidir mengajar para wali tentang ilmu yang tidak tertulis di langit maupun bumi, hanya tertulis di hati.